Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku di mana saja berada. Kita jumpa kembali dalam renungan harian tanggal 3 Januari 2022. Kita bersyukur Tuhan mengaruniakan ruang dan waktu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau terus setia menuntun menyertai kami. Kami boleh berada di hari ketiga di tahun 2022. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, untuk dapat memahami dengan benar, dan firman-Mu akan senantiasa menjadi terang bagi langkah kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, Aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab Aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah Tuhanlah Penyelamat. Puang mo tome pasalama. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang ketiga kita menjalani kehidupan di tahun 2022. Tentu yang kita harapkan kiranya kita menjalani kehidupan di tahun ini dengan baik, dalam damai sejahtera dan dalam pemeliharaan kasih Allah. Sepatutnya lah kita bersukacita dan mengucap syukur bahwasanya kasih setia Allah begitu sangat besar kepada kita, lebih lagi ketika kita melihat kembali hidup kita yang sudah kita lalui di tahun kemarin. Betapa tidak, COVID-19 yang juga masih menjadi momok dan membuat kita waspada sampai saat ini, belum lagi realitas hidup yang terjadi karena bermacam-macam hal
yang menyebabkannya. Saudara-saudara, janji Tuhan selalu berlaku bagi umat-Nya jikalau kita tetap yakin dan setia terhadap janjinya itu. Seperti itulah yang disampaikan Yeremia kepada bangsa Israel, bahwa bersukacitalah selalu, dan beritakanlah, pujilah, dan katakanlah, bahwa sesungguhnya Aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, Aku akan membawa mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab Aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, keselamatan dari Allah tak terbatas hanya kepada satu bangsa, lalu kemudian ditentukan kepada masing-masing orang. Semua orang dan semua bangsa, tidak ada yang dianggap tidak layak diselamatkan, karena Allah sendirilah yang melayakkan dan menentukan siapa yang Dia karuniai dan yang tetap menggantungkan harapannya dalam hidupnya. Saudara-saudara, Tuhanlah penyelamat kehidupan kita. Karena itu kita percaya kita akan menjalani kehidupan ini dalam sukacita dan damai sejahtera. Mari kita senantiasa menggantungkan harapan kita hanya kepada Dia, memohon tuntunan kuasa kasih-Nya, melindungi kita di sepanjang hidup ini. Amin. Marilah kita berdoa. Kuasa dan kasih-Mu boleh kami alami dalam kehidupan kami, karena hanya anugerah-Mu lah kami dapat menikmatinya. Dan kami bersyukur Tuhan terus menjaga melindungi kami, bahkan terus menguatkan kami, memberi hikmat pengertian bagi kami, untuk juga senantiasa mampu menjalani kehidupan ini dalam kemurahan Tuhan, dan senantiasa percaya bahwa Tuhanlah penyelamat kami. Kami mohon kepadamu, jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, dalam berbagai tugas tanggung jawab, aktivitas dan profesi masing-masing kami. Kiranya semuanya kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Tetaplah topang kehidupan saudara-saudara kami dalam berbagai situasi dan keadaan. Mereka yang sedang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang sedang bergumul karena banyak hal. Kiranya Tuhanlah sumber kekuatan, memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan, menopang, menguatkan, melewati segala perkara. Tuhan jaga lindungi orang tua kami di masa tuanya. Kiranya mereka senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan pun yang akan senantiasa menopang saudara-saudara kami dan menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang merasakan dan merayakan hidup karunia Tuhan melalui pertambahan usia. Juga kami mohon Tuhan terus berkati gereja-Mu dalam pelayanan bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Kiranya semuanya tetap dilakukan dengan baik. Bahkan kehadiran setiap kami di mana saja berada, kami sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam surga, tuntun, peliharakan, jaga lindungi para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, di dalam mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu, sehingga sungguh-sungguh dengan kemurahan Tuhan tetap dilakukan dengan baik. Bapa kami dalam surga, kami pertaruhkan hidup kami hari ini dalam kuasa-Mu, bahkan di sepanjang kehidupan kami.
Kami mohon, ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tentunya di tahun 2022, mari dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Kita bersuka cita dalam segala hal. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.